teman-teman, sekarang saya mau bahas tentang akun bank selama kurun waktu 1 tahun. Jadi, akun bank ini hanya diperuntukkan untuk teman-teman yang misalnya ke Prancis itu seperti saya kemarin au pair, dalam jangka waktu 1 tahun atau kurang. Kemudian untuk teman-teman yang magang, jadi, berbeda dengan teman-teman yang misalnya mau kuliah. Karena dulu waktu saya kuliah, itu saya kan dapat beasiswa nih dari pemerintah Indonesia. Jadi sudah dipastikan ada sponsornya dan memang kuliahnya itu lebih dari 1 tahun. Jadi dokumen yang dibutuhkan itu sudah pasti akan menjamin di Prancisnya dalam kurun waktu 1 tahun atau lebih. Jadi kurang lebihnya mirip seperti masyarakat Prancisnya. Kalau untuk yang sekarang, itu yang tadi saya jelaskan hanya untuk kurun waktu 1 tahun atau kurang. Yang teman-teman tidak memungkinkan punya kartu penduduk untuk sementara gitu loh. Jadi belum punya titre de séjour gitu ya. Nah, yang pertama saya sarankan adalah nikel. Nikel ini mudah sekali penggunaannya. Jadi teman-teman harus datang ke tabak. Tapi tidak semua tabak punya nikel. Teman-teman harus cari dulu di Point de Vente di sini. Tapi sebelum ke tabak, teman-teman itu harus buka dulu akun. Buka akun nikel. Simple banget. Kemudian isi dokumen. Nah, nanti isi dokumennya saya buat di video yang lain karena lumayan agak panjang. Kemudian teman-teman bawa juga paspor dan 20 euro untuk bayar bisa dibilang biaya administrasi selama setahun. Jadi selama setahun dan kartunya udah hanya cukup bayar 20 euro per bulan, udah nggak ada lagi biaya apa-apa. Tinggal teman-teman bisa nabung langsung ke tabak atau misalnya dapat transfer itu bisa langsung berfungsi. Nah, untuk Point de Vente-nya kita bisa lihat di sini. Ya, teman-teman mau cari di Paris. Paris ada banyak ya, karena ibu kota. Misalnya mau cek di Marseille. Marseille. Atau lokasi terdekat di mana teman-teman tinggal. Bisa dicek dulu. Nah, lumayan banyak kalau di kota-kota besar. Jadi, sebelum pergi, daripada nyari-nyari nih, saya soalnya kemarin nyari-nyari tabak, ternyata banyak yang nggak ada juga nikelnya. Jadi perlu dicari dulu di sini, baru bisa buat akunnya. Kemudian, ini yang tadi saya jelaskan, 20 euro itu untuk pembayaran kartunya dan servis mereka, atau administrasinya. Cukup 1 kali saat pertama buat, dan kalau sudah selesai buat, itu teman-teman bisa langsung nabung di tabak itu. Misalnya langsung masukin 50 euro atau berapa, itu bisa langsung. Dan kalau teman-teman mau lanjut di tahun setelah setahun ini, itu nanti kepotong lagi 20 euro. Harus bayar lagi 20 euro untuk biaya yang tahunan, biaya administrasinya mereka. Kemudian pilihan kedua adalah bank N26. Tapi ini khusus untuk teman-teman yang punya kewarganegaraan ganda, yang dimana warga negaranya itu masuk di list bank N26. Karena saya pernah coba buat N26 dan ditolak karena memang tidak support dengan ID saya, ID Indonesianya.
Dan di sini dia jelaskan ya, kalau misalnya kita punya kewarganegaraan ganda yang mana itu masuk ke dalam list N26, pasti bisa. Tapi kalau memang warga negaranya di luar itu, di luar list bank N26, udah pasti nggak akan bisa. Oke, selanjutnya untuk pembayaran lainnya bisa pakai Wise. Jadi Wise ini tuh simple, terus menguntungkan juga menurut saya. Karena saya pernah punya pengalaman kirim uang dari bank LCL. Dulu kan waktu kuliah saya pakainya Le Credit Lyonnais ini. 1.000 euro dipotongnya 30 euro. Tapi ketika saya pakai Wise, dengan biaya yang sama, pengiriman 1.000 euro itu saya kepotongnya sekitar 8 atau 9 euro. Dan rate-nya itu bagus. Rate nyampe ke rupiahnya tuh bagus. Pengirimannya juga cepat. Justru dia malah lebih cepat dibanding bank yang saya pakai. Pengirimannya itu bagus. Kemudian ada keuntungan lainnya juga. Ini kalau teman-teman misalnya mau pakai Wise, bisa pakai kode referral saya. Nanti kodenya nanti saya taruh di kolom deskripsi. Bisa dapat keuntungan seperti di sini yang dijelaskan. Jadi teman-teman tinggal masukkan email teman-teman di sini. Dan nantinya bisa dapat keuntungan dari Wise yang tadi saya katakan. Kemudian opsi lainnya itu ada PayPal, tapi saya tidak rekomendasikan karena saya pernah pakai PayPal juga, yang mana orang yang misalnya bos saya nih bayar pakai PayPal itu satu, selain dia kena potongan sekian karena mengikuti regulasi Eropa, regulasi keuangan Eropa, dia kena sekian, terus dia juga nggak bisa laporkan transferannya ke kantor, karena kan memang harus ada laporan ya. Dia tidak bisa itu, kemudian saya juga dapat rate-nya di rupiah jelek, jadi tidak seperti dulu PayPal yang sekarang tuh. PayPal yang sekarang bukanlah yang dahulu, jadi nggak saya rekomendasikan. Oke, untuk bank setelah ini, misalnya teman-teman lanjut nih, udah dapat ya ceritanya titre de séjour, sudah dapat izin tinggal lebih lama, nanti saya akan jelaskan di video yang lainnya. Terima kasih.